Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cabang mat. Ada 3 mat yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mat iwad, mat lain atau mat lin, dan mat arid lis sukun. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke materi. Yang pertama yaitu mad iwad. Secara bahasa, mad artinya panjang dan iwad berarti pengganti. Sedangkan menurut istilah, mad iwad yaitu mad yang terjadi apabila ada fathah tain yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Bacaan mad di sini menggantikan bunyi fathah tain. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Contohnya bisa ditemukan dalam Quran surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Bisa dibuka Al-Qur'annya masing-masing. Di sini saya hanya menyertakan potongan ayatnya saja. Yang pertama, dhabhan. Di situ tertulis dhabhan, tapi dibaca menjadi dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Yang kedua ada qadhan, dibaca menjadi qadha. Fal mughiyati qadha. Yang ketiga subhan, dibaca menjadi subha. Fal mughirati subha. Ya, itu adalah contoh mad iwad. Ketika fathah tain berada di akhir, dia dibaca menjadi fathah dan dipanjangkan menjadi 2 harokat. Itulah mad iwad. Banyak lagi contoh yang lain, di sini saya hanya menyertakan sedikit saja. Selanjutnya yaitu mad layin atau mad lin. Menurut bahasa, mad berarti panjang dan layin artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mad layin adalah mad yang terjadi apabila waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf. Cara membacanya boleh dipanjangkan sebanyak 2, 4, atau 6 harokat. Contoh untuk bacaan mad lain bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Di sini hanya potongannya saja. Yang pertama ada kata Quraisyin. Ya, ini ada dalam Quran surah Al-Quraisy ayat pertama. Li'ila fi Quraisy. Di situ ada huruf ya sukun. Sebelumnya adalah huruf ra yang berharokat fathah dan dia kita wakafkan. Shinnya dibaca menjadi waqaf. Li'ila fi Quraisy. Itulah hukum mad layin. Di ya-nya itu sukun, ro-nya fathah, shinnya dimatikan. Bisa dibaca panjang 2, 4, atau 6 harokat. Yang kedua ada kata wasaif. Ya, di situ ada ya sukun. Sebelumnya adalah huruf shad yang berharokat fathah dan huruf fa-nya kita matikan. Itu adalah dalam Quran surah Al-Quraisy ayat kedua. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Untuk Al-Quraisy yang ayat kedua. Yang ketiga ada kata al-baiti. Di situ ada ya sukun, sebelumnya ada ba berharokat fathah dan ta-nya kita matikan karena dia di akhir ayat. Ini adalah contoh untuk bacaan mad lain. Untuk al-baiti itu ada dalam Quran surah Al-Quraisy ayat ke-3. Bisa dibuka Al-Qur'annya masing-masing. Selanjutnya yaitu bacaan mad arid lis sukun. Mungkin
teman-teman sudah sering mendengar tentang mad arid li sukun. Secara bahasa, mad itu artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba ada, dan sukun artinya mati. Menurut istilah, mad yang terjadi apabila huruf mad, waw, alif atau ya yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Itulah yang disebut dengan mad arid li sukun. Bisa juga di tengah kalimat, yang terpenting peristiwanya sama. Cara membaca mad arid li sukun ada 3 macam. Bisa 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Tetapi yang paling utama dibaca dengan panjang 6 harokat. Di sini saya mengambil contoh bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa kita perhatikan untuk himnya, rahim yang terakhir, di situ ada huruf mad, yaitu huruf ya. Nah, dia berada di akhir ayat. Biasa kita temukan Bismillahirrahmanirrahim itu dalam Quran surah Al-Fatihah ayat pertama. Jadi biasanya kalau kita dengarkan, perhatikan saat seorang imam dalam sholat berjamaah biasanya membaca untuk bacaan mad arid li sukun itu 6 harokat, dipanjangkan karena itu yang lebih utama. Itu untuk mad arid li sukun. Contoh lainnya banyak di dalam Al-Quran. Ya, kita ke surah Al-Quraisy. Di sini Al-Quraisy itu ada 4 ayat. Bisa diperhatikan atau bisa juga saling membuka Al-Qur'annya masing-masing. Di sini juga saya sertakan terjemahannya. Al-Quraisy. Yang kedua ada Quran surah Al-Maun. Sama ada ayat, ada terjemahan. Al-Maun ada 7 ayat. Selanjutnya ada Quran surah Al-Insyirah. Ada 8 ayat. Ya, untuk tugasnya bisa ditulis tentang Quran surah Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Kemudian tentukan bacaan yang termasuk mad iwad, mad arid li sukun, dan mad layin. Itu untuk tugasnya nanti. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.